Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiayu Hasanah. Saya utusan dari MTS Negeri 2 Tanjung Jabung Timur. Biografi Raden Matahir. Raden Matahir merupakan seorang panglima perang Jambi yang paling ditakuti oleh Belanda. Setelah wafatnya Sultan Taha Syafuddin pada tahun 1904, komando perlawanan terhadap Belanda dilanjutkan oleh Raden Matahir yang oleh masyarakat Jambi banyak dikenal sebagai Singo Kumpe. Raden Matahir dilahirkan di Dusun Sekamis, Kasau Melintang Pauh, Air Hitam, Batin 6 pada 10 September 1871. Nama aslinya adalah Muhammad Tahir. Orang tuanya bernama Raden Kusin dan ibunya bernama Ratu Munawaroh. Beliau memiliki seorang istri yang bernama Siti Esah atau Aisyah dan memiliki beberapa seorang anak, antara lain Raden Buruk, Raden Mataji atau Hamzah, Raden Sulain atau Kusen, dan Raden Zainal Abidin, yaitu suami dari Ratu Mas Kandi dan Ratu Mas Lijah. Matahir dalam silsilahnya adalah Raden Matahir bin Raden Kusen, bergelar Pangeran Joyoningrat bin Raden Muhammad, bergelar Sultan Muhammad Fajruddin. Ia sendiri merupakan cucu dari Sultan Taha Syafuddin yang merupakan salah satu pahlawan Jambi. Saat kecil, beliau belajar mengaji dan juga belajar silat. Selain itu, beliau juga mahir dalam bermain kecapi dan seluring. Saat beranjak dewasa, terlihat dari matanya bahwa beliau memiliki watak kesatria. Pada tahun 1858, Sultan Taha membatalkan semua perjanjian-perjanjian dengan sultan-sultan terdahulu yang akhirnya membuat Belanda marah besar. Akibatnya timbullah peperangan. Melihat kondisi tersebut, Raden Matahir yang mulai beranjak remaja, kemudian diajari tentang ilmu-ilmu perang dan strategi perang. Setelah beranjak dewasa, Sultan Taha menunjuk Raden Matahir sebagai seorang panglima untuk melawan penjajah. Setelah ditunjuk sebagai seorang panglima, beliau mulai menunjukkan kualitasnya sebagai seorang panglima perang. Dibuktikan dengan rekan seperjuangannya, Pangeran Maji. Beliau berhasil mengalahkan tentara Belanda yang pada waktu itu menggunakan kapal perang Ujong yang cukup banyak. Dan Jongjong itu membawa alat-alat untuk berperang pada waktu itu. Belanda juga menyatakan bahwa peperangan dengan Raden Matahir dan Sultan Taha merupakan peperangan anak-anak raja, karena banyak melibatkan anak-anak raja di dalamnya. Pada tahun 1901, Raden Matahir kembali melakukan penyerangan terhadap pertahanan Belanda yang ada di Sungai Bengkal. Dengan dibantu dengan Raden Usman dan Puspu Ali, kemudian bergerak melawan Belanda di Merlung, pelabuhan dagang, sampai ke hilir Sungai Batanghari. Pada tahun 1901 itu juga, Raden Matahir mendapatkan kemenangan besar. Dengan dibantu dengan Raden Pamuh, beliau berhasil menyerang pos Belanda yang ada di kantor Becukai, Bayung Lincir. Pada waktu itu, beliau berhasil merampas uang sekitar 5.000 gulden dan 30.000 ringgit cap tongkat. Kekalahan yang dialami oleh Belanda setelah beberapa kali melawan Raden Matahir semakin menambah semangat Belanda untuk menekankan perjuangan Raden Matahir. Pada tahun 1902, Muara Bungo berhasil diduduki oleh Belanda. Sultan Taha pun langsung memerintahkan Raden Matahir untuk membantu perlawanannya. Pada waktu itu, Raden Matahir dibantu oleh masyarakat. Beliau berhasil menenggelamkan 30 jong Belanda. Setelah kejadian itu, Belanda kembali mengirimkan pasukan untuk membantu tentaranya di Jambi. Pada tahun 1904, semakin banyak bala bantuan tentara Belanda yang datang ke Jambi. Hingga akhirnya Belanda berhasil mendesak dan mengepung pertahanan Sultan Taha Syafuddin yang ada di Batung Bedara. Setelah kejadian itu, Belanda langsung mengirimkan pasukan yang cukup banyak untuk mengepung pertahanan Sultan Taha Syafuddin yang ada di Batung Bedara. Setelah melakukan pertarungan yang sangat sengit, akhirnya Sultan Taha dinyatakan gugur dalam pertempuran tahun 1904, lebih tepatnya saat malam menjelang subuh. Wafatnya Sultan Taha Syafuddin tidak mematahkan semangat para pejuang dan panglima untuk melawan penjajah Belanda pada waktu itu. Setelah wafatnya Sultan Taha Syafuddin, pemerintahan dipegang oleh putra mahkota, yaitu Pangeran Ratu Nataningrat. Lalu Belanda mulai menekankan Pangeran Ratu untuk menandatangani piagam kedaulatan bersama Belanda dan memberikan Kris Siginjai sebagai tanda kebesaran kerajaan Belanda. Namun Pangeran Ratu menolak dan akhirnya Pangeran Ratu diculik dan diasingkan oleh Belanda. Hal tersebut cukuplah berat bagi Raden Matahir. Apalagi sudah banyak rekannya yang ditangkap, bahkan gugur dalam melawan Belanda. Sehingga masyarakat memiliki inisiatif untuk mengungsikan Raden Matahir ke Batu Pahat di Malaya. Namun Raden Matahir menolak. Beliau berkata, "Mana mungkin aku pergi bersenang-senang.
sementara rakyatku dalam keadaan susah. Ayahku mati di Mekah. Aku lebih baik mati di tangan Belanda daripada harus menjadi pengecut di negeri sendiri. Lalu Belanda mulai semakin menekankan perjuangan Raden Matahir. Kantong-kantong pertahanan beliau diserbu oleh Belanda. Sehingga akhirnya berbagai informasi yang masuk tentang menyatakan keberadaan Raden Matahir. Akhirnya kediaman beliau di Muara Jambi berhasil diketahui oleh Belanda. Belanda langsung mengirimkan pasukan yang cukup banyak untuk mengepung rumah tersebut. Di bawah arahan seorang perwira Belanda. Belanda memberikan ultimatum agar Raden Matahir bersedia untuk menyerah kepada Belanda. Namun Raden Matahir menolak dan memberikan perlawanan. Akhirnya Belanda menembaki rumah tersebut, yang pada akhirnya Raden Matahir gugur di tempat bersama dengan Raden Ahmad dan Pak Gebu. Dari kejadian itu dinyatakan atau menyatakan bahwa Raden Matahir gugur dalam pertempuran di Dusun Muara Jambi pada hari Jumat waktu subuh pada tanggal 10 September 1907 dan dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Jambi di tepi Danau Sipin, Kabupaten Muara Jambi, Kecamatan Maro Sebuh. Itulah tadi biografi tentang Raden Matahir. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.